Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, mari kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia ke dalam sesi berikutnya, yaitu penulisan artikel populer ya teman-teman semua. Dan di sini kita akan melihat bahwasanya artikel populer yang menjadi target tugas akhir kita itu merupakan materi yang cukup penting karena biasanya penulisan artikel populer ini akan berlanjut ya dalam mata kuliah lainnya. Oke. Pada dasarnya artikel itu yang biasa ditugaskan untuk mahasiswa dalam tugas akhir atau dalam tugas-tugas perkuliahan itu terbagi menjadi beberapa jenis, dan yang saya bahas di sini ada artikel populer dan ada artikel yang bersifat ilmiah. Tetapi karena memang fokus bahasan kita pada artikel populer, maka nanti kecenderungan saya mendiskusikan masalah artikel populer ya yang ada biasanya diterbitkan di dalam koran digital ataupun di koran-koran cetak ya, yang biasanya menjadi wadah untuk publikasi artikel populer. Jadi pertama kita lihat dulu apa itu artikel populer ya teman-teman. Jadi artikel populer pada dasarnya merupakan suatu bentuk karya tulis semi ilmiah ya yang dibuat di luar dari publikasi di jurnal. Kemudian artikel populer biasanya bisa dibuat berdasarkan kajian teoretik atau kajian pustaka atau berdasarkan data dan juga fakta. Kemudian untuk artikel yang bersifat populer ini memiliki tempat untuk menerbitkan tulisannya, satu pada koran digital, kemudian dua pada koran cetak, dan tiga pada majalah ataupun lainnya. Nah, dulu waktu kita masih mengenal adanya tabloid, maka artikel tersebut biasanya juga bisa dipublikasikan pada tabloid. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, tabloidnya pun hilang, maka kita jarang menemukan ada artikel populer yang diterbitkan atau dipublikasikan pada tabloid-tabloid ya. Nah, kemudian jika kita komparasikan dengan yang namanya artikel ilmiah, jelas keduanya merupakan suatu hal yang berbeda. Artikel ilmiah ini biasanya dia akan diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah atau diterbitkan dalam kumpulan artikel yang didapatkan dari hasil konferensi atau biasa disebut dengan proceeding, atau bisa juga hanya diseminasikan, artinya hanya dipresentasikan saja. Pada dasarnya artikel yang bersifat ilmiah itu memang ya dia disesuaikan dengan gaya selingkung atau biasa juga disesuaikan dengan yang namanya fokus and scope dari suatu artikel. Nah, untuk artikel yang bersifat ilmiah, dia biasanya akan mengikuti ketentuan dari waktu terbitan, kemudian dari fokus and scope suatu jurnal, kemudian juga dia memiliki kriteria teks dan juga kriteria khusus untuk menerbitkan naskah di suatu jurnal. Nah, kemudian untuk artikel jurnal, dia biasanya akan memiliki template khusus dan antara satu template dengan template lain biasanya itu nggak sama ya. Misalnya dari segi aspek penulisan, ada yang menggunakan model catatan badan, ada juga yang menggunakan model catatan kaki, jadi bisa macam-macam. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat akun di koran digital? Pada dasarnya membuat akun di koran digital itu sangatlah mudah ya teman-teman. Kita memang dalam era digital biasanya bisa melihat dari tutorial YouTube atau bisa mencari info lainnya gitu, itu bisa. Nah, untuk membuat akun di koran digital caranya pertama kita cari dulu koran digital tujuan kita. Nah, setelah kita menemukan koran digital tujuan, kita bisa melakukan registrasi pada koran tujuan biasanya ada di pojok kanan atas ya. Kemudian kita bisa melakukan registrasi menggunakan email, ya registrasi menggunakan email dan di sana nanti kita akan masuk menggunakan email yang sudah kita miliki. Lalu biasanya setelah kita melakukan register, kita cari dulu tuh ketentuan untuk penulis ya yang tertera di koran digital. Supaya misalkan gini, jangan sampai teman-teman ketika melakukan studi atau penulisan artikel pada suatu koran, anda nggak melakukan penulisan yang benar. Misalnya, ada permintaan jumlah kata 600 kata, tapi ternyata Anda buat 800. Ada permintaan membuat 250 kata maksimal, ternyata Anda membuatnya lebih dari itu ataupun kurang dari itu. Ya, jadi nggak sesuai dengan ketentuannya. Makanya kita biasa mengalami penolakan dari kasus-kasus yang seperti itu. Nah, kemudian hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membuat suatu artikel ya pada suatu koran-koran digital. Biasanya setiap koran itu punya gaya masing-masing. Nah, misalnya kita mau publish di Kumparan, kita mau publish di GeoTimes, atau kita mau publish di koran lainnya, silakan Anda pahami dulu ketentuan setiap koran tersebut.
Nah, pastikan bahwa judul yang Anda buat itu adalah judul yang terkini, ya, artinya masih sangat baru untuk isunya, dan juga pastikan menarik ya tentunya. Nah, yang menarik itu bagaimana? Misalkan kita melihat ada isu yang sedang ramai diperbincangkan, misalnya seputar akuntansi, atau seputar ekonomi, atau seputar kesehatan. Nah, maka Anda tulislah isu-isu yang sedang ramai menjadi topik pembicaraan. Nah, misalkan belakangan ini ya sedang terjadi kasus kenaikan kembali angka pandemi ya COVID-19 di Indonesia atau munculnya kasus pneumonia yang ada di Indonesia. Ini menarik untuk dibahas. Tapi ketika isu tersebut sudah hilang dari negara kita, berarti isu tersebut bukanlah suatu isu yang baru dan nggak lagi menarik. Kemudian isi teks juga harus relevan dengan memperhatikan konteks antara judul dengan konten atau isi. Dan pastikanlah Anda tulis sesuai dengan kaidah EYD. Lalu memiliki informasi yang bermanfaat untuk pembaca. Artinya suatu koran-koran ini juga pada dasarnya bisa menjadi suatu rujukan untuk memberikan informasi kepada pembaca lainnya, supaya pembaca lainnya itu tidak mendapatkan info yang simpang siur atau bersifat hoax gitu ya. Nah, mengingat dalam era-era digital seperti saat ini, banyak sekali orang-orang yang membuat suatu teks tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teks yang teman-teman buat meskipun itu didasarkan pada teks opini, tapi Anda harus berdasarkan hasil Anda membaca, supaya bisa Anda lakukan kajian. Nah, kemudian ciri teks artikel populer, seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa artikel populer ini memang bisa dikategorikan dibuat berdasarkan keinginan penulisnya, tapi dia masih berterima lah dengan persepsi orang banyak, beda dengan yang namanya esai. Kalau esai kan biasanya seorang esais membuat ya sesuai dengan ekspektasi dia sendiri gitu. Dia nggak memperhatikan orang itu mau suka atau tidak. Yang kedua, gaya bahasa sederhana, tetapi maksudnya jelas. Karena memang di dalam koran digital itu kita nggak memiliki jumlah kata yang cukup banyak. Ada yang hanya 600, ada yang hanya 800. Jadi kita memang tidak bisa bertele-tele. Layaknya kita membuat artikel pada jurnal. Kemudian biasakan kita menulis memulai dari yang namanya latar belakang masalah atau pendahuluan. Itu yang kita sampaikan di awal. Kita masukkan pendahuluan terlebih dahulu, baru masuk pembahasan, dan baru masuk ke dalam simpulan. Dan biasanya kalau kita memang mengutip dari suatu sumber, maka jangan lupakan referensi ya, dan kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, tentunya ada daftar pustaka di bagian referensi. Dan jumlah katanya tentunya 600 sampai 1000 ya, tergantung dari koran tujuan. Karena setiap koran tujuan itu biasanya punya jumlah kata yang berbeda-beda. Ya, jumlah kata yang berbeda-beda ini pada dasarnya dia akan menentukan suatu kata tersebut itu layak atau tidak untuk dimuat. Misalnya dimintanya minimal 600, tapi jumlah kata Anda kurang dari 600. Otomatis akan mengalami penolakan langsung. Meskipun artikel Anda cukup baik, pasti akan langsung mengalami penolakan. Nah, ini contoh paper saya yang terbit di koran seperti Kumparan. Nah, artikel di Kumparan itu bisa dikategorikan cukup gampang-gampang susah ya, karena biasanya Kumparan itu nggak cukup sekali untuk merevisi. Biasanya bisa berkali-kali dia untuk merevisi naskah. Tapi ada juga ketika kasus saya mensubmit artikel di Kumparan, sekali kirim dia langsung terbit gitu. Nah, kenapa bisa secepat itu gitu ya? Karena memang artikel di Kumparan itu bisa diproses dengan cukup baik, cepat ketika paper Anda dianggap sudah sesuai dengan kaidah EYD, isunya menarik, fotonya sudah cukup jelas yang digunakan dan ada sumber-sumber kalau Anda mengambil dari sumber lain. Dan itu perlu dicantumkan. Tetapi banyak juga gitu mahasiswa yang submit ke koran sekelas Kumparan itu mengalami penolakan sampai puluhan kali. Sederhana sebenarnya ditolak sampai berpuluh-puluh kali itu karena ya bersangkutan membuat artikel itu ternyata nggak sesuai dengan kaidah EYD. Pertama, kedua judulnya pun nggak sesuai dengan konsep antara judul dengan isi. Kemudian banyak kaidah nggak baku dan juga ada ketidakjelasan dari sumber gambar yang digunakan. Itu seringkali mengalami penolakan. Nah, sedangkan untuk artikel yang di jurnal, kalau kita lihat struktur penulisan artikel jurnal itu sangat komprehensif. Dia sesuai gitu ya antara artikel jurnal dengan artikel koran. Nah, kalau kita lihat di sini artikel jurnal pada dasarnya ini dia dibuat dengan cukup baik ya, karena memang antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu jumlah paragrafnya barisnya sama. Tetapi kalau kita melihat ya, untuk artikel dalam bentuk jurnal, ini akan sangat berbeda dengan artikel koran. Karena artikel jurnal jumlah katanya bisa sampai 4.000, 8.000 kata. Ya itu tergantung lah daripada jumlah koran-koran ataupun jurnal tujuan kita gitu ya. Sama dengan di koran, artinya artikel koran digital dan artikel jurnal itu memiliki ketentuan khusus yang memang pada dasarnya dia akan disesuaikan ya dengan
struktur dari penulisan atau template yang diberlakukan. Dan biasanya itu nggak mungkin sama antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Nah, saya memberikan tips agar artikel teman-teman dapat diterima di koran digital. Pertama, carilah isu terkini atau hot topic, isu yang sedang ramai dibicarakan. Ya, isu yang sedang ramai dibicarakan itu maksudnya bagaimana ketika Anda menulis suatu hal yang sedang populer dibicarakan oleh orang banyak, itu pasti menarik ya untuk didiskusikan. Kedua, pastikan Anda sudah memahami gaya penulisan di koran tujuan. Tujuan untuk apa? Supaya kita nggak langsung mengalami penolakan di awal. Kalau misalnya Anda punya artikel yang cukup baik, tapi ketika Anda submit di suatu koran dan langsung ditolak, itu pasti artikelnya nggak dibaca gitu. Kenapa bisa nggak dibaca? Karena kita menulis nggak sesuai dengan gaya penulisan di koran tersebut. Dan adanya judul-judul yang mirip. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa nggak ada satupun judul yang mirip dengan artikel yang sedang kita tulis ya, untuk disubmit di koran tersebut. Kalau sampai ada, ya akan dianggap similarity, sama gitu ya dengan koran tujuan. Dan bisa menyebabkan paper kita di reject. Nah, ada juga artikel yang dibuat tanpa membaca nih. Ini sering saya menemukan kasus mahasiswa membuat paper seperti ini. Dia nggak pernah membaca artikel, dia nggak pernah membaca koran-koran tujuan, tiba-tiba dia mau kirim ke koran A gitu. Dan otomatis dia bisa langsung mengalami penolakan. Nah, kalau misalkan kita kirim suatu paper, makanya baiknya kita membaca dulu sebelum kita melakukan submit. Ya, syukur-syukur nanti setelah submit, moderasi itu hanya berlangsung satu kali atau dua kali ya, dan langsung terbit. Tapi ada juga proses mahasiswa yang ternyata nggak pernah membaca paper sama sekali saat dia ternyata membuat artikel, dia kirim, dan ternyata nggak pernah terbit gitu ya, ataupun mengalami penolakan sampai berpuluhan kali, dan akhirnya dia memutuskan ganti koran. Kenapa? Koran-koran dengan grade yang cukup tinggi seperti Kumparan, GeoTimes, dia punya ketentuan khusus ya, yang memang menjadi pembeda antara koran tersebut dengan koran lainnya. Jadi wajar agak dikatakan sulit gitu. Makanya saya selalu menyarankan mahasiswa, sebelum membuat artikel di koran, baca dulu koran tujuannya, sesuaikanlah dengan gaya penulisan. Supaya apa? Supaya Anda tidak mengalami penolakan di awal. Ya. Apa bedanya artikel populer dengan esai? Secara garis besar sama gitu ya. Mirip lah strukturnya, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada simpulan. Tetapi esai ini pada dasarnya dibuat dengan tujuan membahas suatu masalah secara sepintas aja dari perspektif pandangan penulisnya. Jadi dia nggak memperhatikan pandangan masyarakat umum. Sedangkan kalau artikel populer, dia nggak disajikan demikian. Dia dibuat berdasarkan hasil informasi, data, ataupun pemahaman dia, dan dia lebih bersifat netral. Karena bisa jadi ada orang lain yang membaca, dia nggak sependapat ya dengan masalah tersebut, otomatis dia bisa menyanggah gitu. Ya, tapi kalau misalkan ada orang lain yang membuat suatu esai, ya dia sudah harus tahu bahwa esai ini adalah suatu teks yang dibuat memang dengan tujuan untuk mengkritisi tentang suatu aspek. Jadi biasanya dia nggak akan melalui proses yang namanya moderasi esai. Tapi kalau artikel populer, pasti dia akan dimoderasi. Karena memang kontennya nggak sesuai akan ditolak atau di reject. Nah, jadi pada dasarnya persiapan itu sangat penting, teman-teman. Kalau Anda mau menulis apapun, jangan lupa baca referensi. Kalau Anda nggak pernah baca referensi, ya otomatis Anda nggak siap untuk menulis. Ya, dan untuk mendapatkan referensi dari yang bersifat ilmiah, silakan Anda boleh baca dari buku, jurnal, ya, proceeding, ataupun lainnya. Sedangkan untuk artikel yang bersifat non-ilmiah, kalau Anda mau mendapatkan rujukan, silakan Anda boleh baca dari koran digital, majalah, ataupun sumber-sumber lainnya. Tapi jangan mengambil secara mentah-mentah gitu, teman-teman. Karena apa? Bisa jadi apa yang Anda dapatkan itu belum tentu benar kalau dari sumber non-ilmiah. Tapi kalau dari ilmiah, bisa dikategorikan valid. Ya. Dan jika Anda mengalami penolakan, artinya Anda diminta untuk lebih banyak berusaha. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Silakan Anda buat artikel untuk di koran digital. Pastikan yang Anda buat itu adalah isu terkini atau topik terkini. Kemudian sesuaikan dengan gaya selingkung atau penulisan aturan yang diberlakukan di koran tersebut. Dan gunakanlah kaidah EED yang benar. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.